Bapak Cano, Ibu Sutirah, Ibu Rumaini, Ibu Umoh, Ibu Tasmirah, Mbak Sandra, Mas Bicar, Mbak Asnawi, Mbah Lasi, Mbah Mujiono, Adik Rusdianti, Bapak Musadi, Bapak Satra Karya, Ibu Siti Aminah, Bapak Musiono, Bapak Nafiati, Bapak Abdul Jalal, Ibu Siti Mariatun, Ibu Samsiah, Ibu Umi Kulsum, Mbah Adinam, Mbah Karyo, Mbah Daya Utomo, Mbah Mongso, Mbah Abdullah, Mbah Tuminan, Mbah Matraji, Saudara Jamal, Saudara Nurnawan, Saudara Rahmat sekalian, Pak Dedenan, Adik Wilis, Pak De Supandi, Pak Lek Suudi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bersambung acara yang kedua, yakni Muqaddimah Sholawat Wahidiyah. Dalam hal ini akan diimami oleh beliau Bapak Haji Wawan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ya wajidu ya wajidu ya salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya wahidu ya
Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak-bapak dalam pelaksanaan tahlil dan hati untuk kita hadiahkan kepada buku dan bacakan tadi, terutama itu syukur dari Saudara Hajah Bapak keluarga. Mudah-mudahan dengan tahlil ini para buku kesempatan dapat bermafirah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Segala khilaf dan salah semua maaf besarnya, aku dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaat wa anna wasada samana najala wal farama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Ustaz Ahmad Nurwadi selaku Imam Tahlil, kami ucapkan ribuan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara yang keempat, yakni penyampaian bulan An-Najah turba dari bidang keuangan DPD PSW Kota Surabaya yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Abdul Majid. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana shalli alaihi sallimi wal ali gharqna bi bahril wahdati fi kulli halin daiman wa sa'ati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para bapak, para ibu, para kiai penyai, khususnya yang duduk di majelis tahkim dan dewan pimpinan Bendara Muhammadiyah Kota Surabaya yang sangat kami muliakan, dan juga jajaran pengurus PSW Kecamatan Benowo yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, tidak ketinggalan ada Sohibul Bait Pak Rusdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkanlah diri pribadi kami ikut makmum di belakang para hadirin wal hadirat senantiasa melahirkan puja-puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bersama di dalam kesempatan yang berbarokah ini masih diberikan kerahmatan dan nikmatan, taufik hidayah beserta maunahnya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas yang amat sangat berat namun mulia inda Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni mujahadah syahriah dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batin. Sehingga wajiblah bagi kita sebagai hamba Allah, mari bersama-sama rasa syukur kita kepada Allah kita tandai dengan ungkapan takbir qaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sanjungan sholawat salam barokah yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya, mudah-mudahan tetap terlimpah ruahkan kepangkuan beliau syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Sebagai rasa mahabbah kita, kerinduan yang mendalam terhadap pangkuan beliau baginda Rasul, mari bersama-sama pada malam hari ini kita ungkapkan dengan bacaan sholawat biqaulina as-sholatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Undanya salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah. Mudah-mudahan tetap terlimpah ruahkan pangkuan para ahbabillah, para wali-waliullah min amwalihim ila akhirihim, wa khususan khassah beliau hadratil ghaus hadas zaman wa awanihi wa syairi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala. Dipenuh iringan doa harapan, mudah-mudahan para piantun-piantun agung yang telah kita sebut di atas tadi senantiasa mencurahkan jangkungan doa restunya kepada kita bersama, syafaatnya yang agung dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tarbiyah nadrahnya dari beliau Ghausiyada zaman radhiyallahu an, sehingga kula panjenengan sedaya warga kita bersama dengan relatif singkat umat masyarakat jami'al alamin pada umumnya berbondong-bondong lari sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan adanya bulan dana perjuangan atau yang bisa kita kenal yang populer dinamakan bulan An-Najah. Ini berkaitan dan tidak kalah pentingnya dengan peningkatan kita untuk berinfak, untuk bersedekah, wakaf jariyah. Utamanya di dalam bimbingan beliau mu'alif radhiyallahu an yang kita kenal dengan peningkatan sumber dana dari dana BOR. Untuk itu mari bersama-sama di dalam bulan An-Najah ini kita mengevaluasi bersama dalam peningkatan sumber daya pendanaan di dalam nilai perjuangan. Kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya dana.
Karena ruh sebuah perjuangan itu adalah di dalam pendanaan. Sudah seringkali Allah menyebutkan bahwa kita semua sebagai hambanya telah diingatkan, diwajibkan bagi kita bersama, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tentunya kula jenengan sedaya dianjurkan untuk berinfak. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan beriman yakin kepada Rasulullah adalah utusan Allah. Summa lam yartabu, kemudian sedikit pun di dalam hati seorang beriman ini tiada keraguan-raguan. Sehingga di dalam keraguan-raguan ini kita dianjurkan untuk berinfak. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi sasaran utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan sebuah kecintaan, keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya kita sebagai pengamal rasa kerinduan cintanya kepada seorang guru mukamil, seorang Ghaus Zaman radhiyallahu an, menganjurkan setiap hari kita untuk berinfak, bersedekah melalui dana BOK ini. Yang dianjurkan adalah dengan berjuang melalui hartanya. Kalau sudah dengan hartanya, baru pemikiran tenaganya. Kalau sudah demikian, infak sudah, dana BOK meningkat dengan adanya bulan An-Najah ini. Kemudian kita berjuang melalui tenaga dan pikirannya. Sudah dicurahkan betul-betul demi suksesnya perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah akan mendapatkan suatu gelar ulaika humus shadiqun. Betul-betul kula jenengan sedaya sudah ditakdirkan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam taat kepada bimbingan beliau mu'alif radhiyallahu taala. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, mari bersama-sama kita tingkatkan sekali lagi bulan An-Najah ini. Terutama ini adalah sebuah tuntunan, anjuran mulai dari pusat. Setiap selesainya mujadah kubro di bulan Muharram setiap 6 bulan ini dianjurkan kula panjenengan sedaya untuk meningkatkan nilai-nilai kepedulian pendanaan terhadap perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan bersama, wis gak usah eman-eman. Kita yakin gak ada suatu riwayat satupun goro-goro wong iku loman, goro-goro wong iku rajin bersedekah, berinfak di jalan Allah yang didasari dengan lillah sesuai dengan bimbingan beliau mu'alif radhiyallahu an. Gak ana ceritane wong rajin sedekah itu kok saya suwe saya melarat. Justru orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa harta kekayaan ini kok semakin medit, semakin medit, semakin medit. Itulah yang sebenarnya orang-orang yang akan bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama bimbingan beliau mu'alif radhiyallahu an yang berupa dana BOK ini kita istiqomahkan, kita tingkatkan. Dengan adanya bulan An-Najah, bulan peningkatan pendanaan perjuangan ini. Kalau kemarin kula jenengan dana BOK mek 1000 mentok bendino 1000, bulan An-Najah ini nggih paling boten minimal dadi 2000. Syukur-syukur kula jenengan sedaya meningkat dadi 5000 setiap harinya kita infakkan demi perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada intinya kula jenengan sedaya niki selalu dan selalu diperhatikan oleh beliau mu'alif radhiyallahu an.
Jadi rasa mahabbah lil ghos bil ghos niki di akhir zaman perlu kita tingkatkan. Bukan hanya berhenti di lillah, billah, lil rasul bil rasul. Akan tetapi lil ghos bil ghos ini sering kita tinggalkan, kita abaikan. Mari peningkatan rasa kerinduan kepada seorang sultan aulia zaman ini kita tingkatkan agar senantiasa hidup kula jenengan sedaya niki tidak akan mengalami kebingungan. Bagaimana Syed Ja'far Al-Bukhari telah menegaskan, man tahayyara fi amrin, barang siapa yang hidupnya di alam dunia mengalami kesusahan, mengalami kebingungan, kemudian watawassala ilal ghaus, kemudian mereka niku hubungan tawassul dengan ghaus hada zaman, cinta ditingkatkan kepada beliau mu'allif radhiyallahu an, cara kula jenengan sebagai pengamal ini, maka yubaddilullaha usratum bil yusri, maka Allah akan menggantikan kebingungan, kesulitan, kerupekan di dalam hidupnya ini akan diganti dengan sebuah kemudahan solusi yang terbaik dalam hidupnya. Bukan hanya itu, kalau kula jenengan niki rasa mahabbahnya kita tingkatkan terhadap beliau mu'allif radhiyallahu an sebagai guru rohani kula jenengan sedaya, di antaranya meningkat dalam hal pendanaan ini, maka Allah juga akan memberikan hadiah wa yanaluhu farhun wa sururun, akan diberikan sebuah kebahagiaan, kemuliaan di alam dunia ini. Kok kula jenengan sedaya dadi pengamal sholawat wahidiyah ya ono ya ini kok sik sumpek, kok sik bingung. Mari kita koreksi lil ghos bil ghosnya. Kecintaan, kerinduan kita terhadap guru rohani kula panjenengan sedaya sampai di mana? Di antaranya tanda-tanda daripada kecintaan terhadap guru rohani kula jenengan, setiap anjuran bimbingan ini kita kerjakan sekuat tenaga semampu kula panjenengan sedaya. Jangan malas-malas. Kita tingkatkan mujahadahnya. Baik mujahadah yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah, rubu'us sanah, nisfu sanah, bahkan sampai mujahadah kubra. Ini adalah sebagai bentuk rasa kerinduan kecintaan kita terhadap bimbingan beliau mu'allif radhiyallahu an, selalu hadir dalam acara-acara kewahidiyaan. Mari kita evaluasi, kita introspeksi. Kita yakin bahwa solusi yang terbaik di akhir zaman ini adalah sholawat. Tentunya sholawat wahidiyah yang berfaedah, menjernihkan hati, makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah solusi kebingungan umat manusia di akhir zaman. Karena kebingungan itu bersumber dari hati. Manakala hati ini sudah sumpek, bingung, semua urusan akan bingung. Baik urusan ubudiyah, urusan duniawiyah akan menjadi bingung. Solusi yang terbaik kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tibdul qulub, dokter spesialis hati kula panjenengan sedaya. Mari bersama-sama kita tingkatkan rasa mahabbah terhadap Rasulullah, rasa mahabbah dumateng beliau Ghausyatul Zaman radhiyallahu an, yang setiap detik memperhatikan kula jenengan sedaya. Yang bimbingan nadrahnya tidak akan pernah berhenti. Seandainya beliau mu'alif ini berada di jagat timur, kula jenengan ada di jagat barat sekalipun, karena kerinduan yang sempurna dari seorang murid terhadap hostnya, terhadap guru rohaninya, maka sedikit pun makhluk yang ada di dunia ini tidak mampu untuk menghalanginya. Pancaran bimbingan sinar nadrahnya terus mengalir kepada seorang murid. Ciri-ciri seorang ghaus diantaranya adalah qalbuhu yatufullah daiman, hati seorang guru rohani, hati seorang Sultan Aulia Ghazaman radhiyallahu an ini selalu tawaf 24 jam tawajjuh menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah fi amril khalaik, semuanya dicurahkan oleh Ghausyatul Zaman radhiyallahu an, bukan untuk kepentingan beliau, akan tetapi untuk kepentingan umat masyarakat, bahkan jami'al alamin, makhluk semuanya akan diberikan pancaran sinar nadrahnya. Ciri-ciri yang kedua adalah lahu sirri wa yasri fil alami. Jadi ciri-ciri seorang Ghaus Zaman itu
pancaran bimbingan nadrahnya bisa menembus seluruh alam jagat raya ini. Kama yasrul ruh fil jasadi, sebagaimana menembusnya roh pada jasad seorang hamba Allah. Jadi kula jenengan sedaya ini kalau yakin terhadap beliau Ghaus Hadza Zaman ini adalah seorang pembimbing yang sempurna dengan melalui pancaran sinar nadrahnya, maka seluruh organ tubuh kula panjenengan sedaya jasad niki akan mendapatkan pancaran sinar nadrahnya beliau tanpa ada batasnya. Seperti hanya kama yasril ma'i fisyajari, seperti halnya menetesnya, menerobosnya air terhadap tumbuh-tumbuhan, semuanya akan kena bimbingan pancaran sinar nadrah beliau Ghaus Hadza Zaman radhiyallahu anhu. Tergantung kula jenengan sedaya siap napa mboten. Kalau pancaran sinar nadrah ini ibarat kanuri syamsi, seperti halnya sinarnya matahari menyinari alam semesta ini. Apabila kula jenengan sudah siap batinnya ini untuk menerima bimbingan pancaran sinar nadrah Ghaus Hadza Zaman, secara otomatis pancaran sinar bimbingan nadrah seorang Ghaus Zaman ini akan bermanfaat bagi murid itu sendiri. Akan tetapi walaupun kula jenengan ada di arena mujahadah seperti ini, akan tetapi hati kula jenengan tidak kita siapkan, tidak istighdar di hadapan beliau Ghaus Hadza Zaman radhiyallahu anhu. Walaupun pancaran sinar nadrah itu dicurahkan oleh beliau terhadap muridnya, karena muridnya tidak siap, maka nadrah itu tidak akan bermanfaat baginya. Sehingga mari mujahadah ki wis. Gitu. Rasan-rasan terus panggah rasan-rasan. Saling nyalano, panggah saling nyalano. Karena bimbingan nadrah ini tidak menembus kepada hati seorang murid. Padahal jabatan seorang ghaus itu sering kali disampaikan oleh para dai-dai. Wan nadhr syafil amratil qalbiyah wa tawajjuhu rafi'un li ululil ma'nawiyah wa hadhihi sahibul waqti wal imamu zamanihi. Apabila seorang Ghaus Zaman memberikan pancaran sinar nadrah melalui batiniyahnya, kemudian menembus kepada batiniyah seorang murid, maka seluruh penyakit maknawiyah yang ada di dalam hati seorang murid itu akan hancur dengan sendirinya. Disitulah akan muncul ilmu hikmah. Disitulah akan muncul ilmu kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi para pengamal saya tahun meningkat zaukiyahnya, saya tahun bertambah meningkat kesadarannya, sehingga dia akan merasa lebih zalim daripada lainnya. Karena munculnya ilmu hikmah, ilmu kesadaran di dalam hatinya. Begitu juga dengan adanya anjuran pendanaan melalui apa saja, melalui list, melalui apa saja pokoknya yang ada kaitannya dengan pendanaan perjuangan Wahidiyah. Semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat kesadarannya, maka dia selalu mengharap keterlibatannya dia di dalam segi pendanaan perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau membimbing dengan bijaksananya, ittaqun nar walau bisikki tamratin au fabi kalimatin thayyibah. Kula jenengan takutlah semua kepada sengatan api neraka, walaupun kalau panjenengan sedaya bisa berinfak, bisa bersedekah dengan separuh kurma, kalau tidak bisa au fabi kalimatin thayyibah. Inilah terbukti bimbingan beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Kula panjenengan sedaya diajak setiap hari untuk berdanabab, nglumpukno barang-barang yang dianggap gak kanggo, duit-duit sing cilik dianggap gak kanggo, dimasukkan ke dana box sesuai dengan anjuran tuntunan. Di dalam buku panduan berdanabab, kula jenengan sampun paham sedaya, seandainya dengan keterpaksaan wis gak enek blas sing dilbokno nang gone kotake, maka au fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimah thayyibah. Nek di Wahidiyah maca nida ya sayyidi ya Rasulullah ping 3 fafiru ilallah ping 3 dihadiahno tenggene sinten mawon sah
dihadiakno tenggene ahli kubure sah nyampe, dihadiakno tenggene anak-anake supaya dadi anak sing sholih-sholihah teko, dihadiakno tenggene saudara-saudara kita sing lara nggih nyampe. Sing penting keikhlasan inilah yang menjadi solusi agar senantiasa semua yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika monggo kesempatan kula jenengan mumpung sik dikei sehat, mumpung sik dikei seger waras, kita manfaatkan, kita makmum bareng-bareng walaupun jenenge mujahadah iki luar biasa abote. Memang berjuang niku wabot sanget kula dhewe niki lho. Nek mujahadah mboten enten barenge nggih wabot. Niki harus dibangun rasa kerinduan kecintaan terhadap beliau mu'allif radhiyallahu an. Sebab beliau adalah salah satu guru rohani kula jenengan yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk selalu hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh pengamal salat wahidiyah niki sampun didaftarno kalian beliau mu'allif radhiyallahu an menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten kantun kula jenengan sedaya niki lho, rasa syukur kula jenengan datang beliau mu'allif niku pripun. Istighdar niki mari betul-betul dincepno nang jero atine, dincepno nang jero batiniahnya. Jangan-jangan kula jenengan sedaya besok kalau sudah dikumpulkan di yaumil mahsyar, ternyata catatan yang selama ini didaftarno kalian beliau mu'allif nang gone kelompoknya Kanjeng Rasul, datahnya umatnya Kanjeng Rasul, ketika wa khussila ma fis sudur dibuka nang gone yaumil mahsyar, ternyata catatan kula panjenengan sedaya niki mboten enten. Alangkah celakanya kula panjenengan sedaya. Monggo bareng-bareng. Mumpung seenten kesempatan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Mari berlomba-lomba fastabiqul khairat. Dengan apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala niki. Jangan sampai kula jenengan kalah karo tukune rokoke. Rokok bendina rong cepet, dana boke mek 500, mboten imbang. Rong cepet nggih paling mboten niku dana boke minimal 10.000. Memang untuk kepentingan kita di masa depan niku jenenge abot. Benten nek kali kula jenengan mari mangan bingung golek rokok sampai wani utang tuku rokok. Nggih mboten? Nggih. Niki nek wis kecanduan. Bagaimana dengan danabok? Karena kula jenengan dereng kecanduan untuk berdanabok, makanya santai-santai mawon. Padahal wis dielingno qabla ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah sadurunge di antara kula jenengan sedaya ngalami sakaratul maut. Nek pun ditotok kali malaikat Israel itu tanda-tandanya jatah kontrak kita di alam dunia niku wis entek. Terus bagaimana cara kita infak? Nek wis kaya ngoten niku. Jangan-jangan kegetunan akan terjadi ketika kula jenengan sedaya dimasukkan ke alam kubur. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka besok setiap manusia akan protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tahu bahwa semua yang Allah titipkan di alam dunia, baik niku roh, baik itu kesehatane, baik titipan berupa anak, baik titipan pangkat jabatan, harta, duit, donya sing dititipkan Allah Subhanahu wa taala teng alam donya niku lho di alam kubur akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngoten akan terjadi kegetunan. Qala rabbi laul akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau sudah demikian hidupkanlah saya sedetik saja ke alam dunia. Untuk apa? Fa asaddaqo aku minas sholihin. Saya akan bersedekah, saya akan berinfak, saya akan berdanabok, saya akan mujahadah sing metu sing mempeng. Tetapi kehidupan gak ada yang namanya reinkarnasi. Kalau sudah kegetunan, itulah yang akan dialami oleh kula panjenengan sedaya. Oleh karenanya monggo bareng-bareng dengan adanya tabarukan peningkatan bulan An-Najah, bulan pendanaan perjuangan, mari kita rubah semaksimal mungkin rasa pelit terhadap perjuangan ini dengan kita ganti dengan rasa peduli dan loman terhadap nilai-nilai perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula jenengan yang hadir pada malam hari ini
dengan rasa rindu kecintaan kita terhadap beliau Ghausyatul Zaman. Kerinduan, kecintaan, mahabbah yang sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu kita pertahankan sampai besok yaumil qiyamah, agar senantiasa kula panjenengan sedaya selalu ditenggo dan dirantos oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul catatan kula jenengan tenggene Lauhil Mahfuz tetap ada tergolong umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para beliau saking menika, monggo sareng-sareng kita song-song dengan mujahadah. Malam hari ini bersama-sama kula jenengan berdemonstrasi di hadapan Allah dengan pengetarapan tadzallum, merasa hina, merasa berlumuran dosa. Mungkin selama niki kula jenengan dadi pejuang sik ana kengganjalan sifat ujub, membanggakan diri, riya, takabur dan seterusnya, merasa lebih hebat dari yang lainnya, lebih khusyuk, lebih paham, lebih ngerti terhadap nilai-nilai perjuangan. Kita tahu bahwa sifat-sifat maknawiyah ini akan menjadi penghalang hudurnya hati kula jenengan datang Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama. Kemungkinan kula jenengan lupa niatnya dan berangkat dari rumah. Malam hari ini mari kita tata niat kita. Kita terapkan rasa istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada di depan kula jenengan. Beliau Ghausyatul Zaman juga hadir di hadapan kula jenengan. Mari kita bersimpu malu di hadapan Rasulullah. Mari kita bersimpu malu di hadapan beliau Ghausyatul Zaman radhiyallahu an. Sing tiada henti-hentinya beliau memberikan pancaran sinar nadra. Mari para hadirin kula jenengan diberikan titipan oleh beliau Ghausyatul Zaman sebuah perjuangan yang agung, sebuah perjuangan yang suci, yang sanggup dan mampu menyelamatkan umat masyarakat jami'al alamin untuk menjadi orang-orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kula jenengan sedaya sing diwehi amanah kok durung sadar-sadar. Diri kita saja belum sadar, apalagi kula jenengan menyadarkan orang lain. Mari kita evaluasi, kita introspeksi. Kita merasa zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama hadirin hadirat. Kita tes-teskan air mata. Sebelum tetesan air mata kula jenengan sedaya membanjiri tubuh kula, akan tetapi saat itu kula jenengan sedaya sudah berada di yaumil mahsyar, sudah akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Sudah tidak ada artinya walaupun seluruh badan kula jenengan sedaya niki gobyos kabeh tetesan air mata kula jenengan. Satu tetes, dua tetes di alam dunia, karena kita taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan bermanfaat besok di yaumil mahsyar. Mari para hadirin hadirat, kita introspeksi, kita lihat diri kula jenengan dewe-dewe, di setel kaset dewe-dewe. Kita kilas balik, flashback ke belakang, sudah banyak kezaliman, kemaksiatan yang kita kerjakan. Malam hari ini kesempatan kula jenengan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun syafaat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuwun bimbingan nadrah dumateng beliau Ghausyatul Zaman radhiyallahu an, agar senantiasa kula jenengan sedaya bukan hanya berkumpul seperti halnya malam hari ini di dunia, akan tetapi bincang kula jenengan sedaya dia besar pun juga akan dikumpulkan seperti malam hari ini di bawah naungan bendera fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para bapak, para ibu, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم يا واحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نخش ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها فترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خطب علمك وأقصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وركه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وركه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وركه أدركني لقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن درت كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله
يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم الآل واجعل الأنام مسرعين للواقفية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين للواقفية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواغبية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وشائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وشائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وشائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعلني نصيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعلني نصيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعلني نصيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semua kesalahan, kesilapan, kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa tarbiyah wa min ghawthi hadha zaman radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penyampaian purba pada malam hari ini kami ucapkan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara yang kelima yakni penutup. Marilah acara mujahadah syahriyah pada malam hari ini kita tutup dengan mengadakan tasyafu' dan istighosah
kepangkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahada zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Ya bahwa sholawat wahidiyah itu adalah solusi untuk mengatasi berbagai problematika persoalan-persoalan hidup, mengatasi persoalan-persoalan umat, masyarakat, bangsa dan negara, dan juga persoalan-persoalan pribadi keluarga kita. Solusi di zaman akhir untuk mengatasi berbagai persoalan hidup, lahir batin dunia akhirat. Meskipun ya mohon maaf, kemarin di gelombang pertama beliau Bapak Kiai Harun Usayyid juga mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah persoalan. Hidup di dunia ini adalah masalah kekeruan-kekeruan. Dan Tuhan tidak akan menciptakan rohah enak kepenak di dunia. Tapi juga perlu kita pahami, persoalan apapun, kekeruan-kekeruan, problematika hidup, apabila kita kembalikan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jiwa fafiru ilallah, lahir batin, kita kembalikan kepada yang Maha Menciptakan, maka kekeruan-kekeruan itu, persoalan-persoalan itu akan menjadi jernih, berubah menjadi jernih, dan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, dan juga keberkahan-keberkahan hidup lahir batin dunia akhirat. Allahumma amin. Ini yang perlu kita pahami, sehingga wahidiyah ini solusi. Siapapun orangnya yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, yang menganggap bahwa hidup ini persoalan dan mengalami kekeruan-kekeruan, insya Allah di dalam rangkaian-rangkaian doa wahidiyah adalah doa keberkahan dan doa kesempurnaan untuk meraih kebutuhan hidup lahir batin dunia akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirat, kalau memang inti tujuan wahidiyah sudah seperti itu, dan wahidiyah sudah ada di bumi negara kita ini 56 tahun, bahkan kita mungkin menjadi pengamal sudah puluhan tahun, wahidiyah sudah mendampingi di negara kita, di jagat raya ini 56 tahun. Namun kenyataannya kondisi